Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'id-tabi'idnya, sampai kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat ini kita menjadikan hati kita tenang, dijauhkan dari mara bahaya, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita, dimudahkan sandang pangannya, diberkahkan kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalam acara Layung Langit. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu kemarin absen, ya ujilah dulu Bu Ustadznya. Monggo dilanjut, yaitu setelah membahas ayat kedua, maka akan memasuki ayat ketiga. Ya. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya bacalah dan Robmu yang maha pemurah. Subhanallah. Perhatikan baik-baik, di dalam ayat ini ada pengulangan kata ikro. Sudah disebutkan ikro pertama, wahyu Allah, yaitu ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Allah mengulang lagi di ayat ketiga, yaitu ikro wa rabbukal akram. Apa tujuannya? Nah, kata para ulama, apa tujuannya pengulangan Iqra ke-1 dan ayat Iqra yang ketiga? Yaitu para ulama, beliau mengatakan adalah sekedar penegasan, penekanan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi contoh, kalau kita melihat anak naik ke pohon, kita sudah melihat anak itu ada yang membahayakan, maka anak kita disuruh, nak turun. Nah, sekali lagi, nak turun. Nah, kalau tidak dijawab sama si anak tidak turun, terus sampai 3 kali, nak turun, nak turun. Walaupun si anak itu belum turun. Nah, jadi penekanan harus, intinya anak itu harus turun. Nah, di sini juga yaitu penekanan kepada baginda Rasul untuk membaca Al-Quran. Nah, menurut sebagai ulama yang lain, tidak sekedar hanya untuk penekanan saja, penegasan saja, yaitu perintah membaca Al-Quran kepada baginda Rasul, tapi untuk memberikan warna baru kepada kita semua. Jadi apa perbedaannya? Nah, di sini perbedaannya kata para ulama sebagai ulama yang lain, satu. Nah, jadi untuk mengisyaratkan kepada kita apa anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbedaannya Iqra ke-1 dan Iqra ayat ke-3. Nah, yaitu perbedaannya ayat ke-1. Nah, nomor 1 ayat Iqra ke-1 yaitu
diperintah untuk membaca untuk diri sendiri. Siapa untuk diri sendiri? Yaitu diperintah membaca kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat Iqra pertama, diperintah membaca untuk diri sendiri, buat untuk diri sendiri, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra yang ketiga, ayat ketiga, yaitu perintah untuk membaca, supaya disampaikan lagi kepada orang lain. Jadi kita memberikan warna baru kepada orang lain, kita sudah bisa membaca, maka kita baca, disampaikan lagi kepada orang lain. Subhanallah. Maka sudah punya ilmu, sudah pintar mengaji, maka untuk memberikan warna baru untuk orang lain, yaitu disiarkan lagi membaca Al-Quran, terus kita disampaikan kepada orang lain. Tapi di sini dalam Al-Quran itu tidak mudah sekarang dibaca langsung diamalkan, tetapi harus dikaji, ditadaburi, diamalkan, dan dihayati isi makna Al-Quran. Jadi tidak semudah yang dikatakan kalau kita Iqra bacalah, terus kita sampaikan kepada orang lain, tapi kita harus mempunyai ilmunya dulu. Jadi kita mengaji Kakaler, Kakidul, Kawetan, kita mengaji. Itu barat, timur kita mengaji, tapi banyak orang yang tidak memberikan warna baru untuk orang lain. Jadi dia konsumsi untuk diri sendiri. Nah, di sini kita sudah bisa membaca Al-Quran, sudah punya ilmu, kita harus menerangi kepada orang lain. Bahkan kalau Al-Quran di tiap-tiap majelis Al-Quran atau tafsir, orangnya itu-itunya saja, tidak ada lebih. Kalau 15, ya itu 15. Karena orang yang mau hanca Al-Quran, tafsir itu susah. Tapi kalau untuk mendengarkan atau untuk dakwah yang lucu-lucu, itu banyak disenangi sama jamaah. Tapi kalau kajian Al-Quran atau membaca, belajar Al-Quran itu orang itu sama sekali kayaknya takut. Ya, maka insya Allah kajian Al-Quran kita pelajari, ditadaburi, dihayati isi makna Al-Quran. Subhanallah. Isi makna Al-Quran kita sudah bisa, sudah ada ilmunya, maka untuk memberikan warna baru kepada orang lain kita sampaikan, ya. Subhanallah. Maka alhamdulillah sekarang anak-anak yang di pesantren, anak-anak yang di sekolah terus belajar ilmu Allah, yaitu ilmu Al-Quran. Isi Al-Quran kita harus dikaji dan diamalkan. Isi-isinya Al-Quran, insya Allah. Kalau isi Al-Quran kita kaji, isi Al-Quran kita amalkan, kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu semuanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita jalan untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua harus terus belajar mengaji, yaitu tentang Al-Quran. Subhanallah. Karena Al-Quran itu tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Kita mengajarkan Al-Quran itu fardu ain. Maka kita tolab, kita mengaji. Jangan kita bilang gini, yuk ngaji, saya mah sudah pintar ngaji, kitabnya sudah selemari,
Kalau untuk mengaji bukan makom saya, subhanallah, maka kita itu disebut itu orang jahil. Tapi kalau kita merasa bodoh terus di tolabul ilmi, itu orang yang luar biasa, merasa bodoh, nah tapi terus tolabul ilmi. Jangan kita udah bodoh, kita tidak tolabul ilmi, itu jahil murokab. Apa jahil murokab? Yaitu bodoh kuadrat. Ya. Bodoh kuadrat, jadi kita sudah bodoh, tapi kita tidak mau tolabul ilmi. Nah, subhanallah, itu yang sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua dalam keadaan rahmat dan bahagia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelajari dan kaji isi-isi Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diteruskan lagi, yaitu Iqra yang kedua, yaitu Iqra ayat ke-1. Di ayat pertama yaitu membaca Al-Quran di dalam sholat. Membaca Al-Quran di dalam sholat, itu Iqra yang pertama. Subhanallah. Kalau kita baca Al-Quran kan surat Fatihah, surat pendek, mangga aya nu bade ngalangkung.